Halo semuanya, welcome back to podcast kita. Kembali lagi dengan aku, Hasanah Zaimah, mahasiswi FKH IPB angkatan ke-56 dengan NIM B04190138. Aku Hana atau nama penuh Aisyah Hana, mahasiswi FKH IPB angkatan 56 dengan NIM B04198030. Dan aku Syarah Aurelia, mahasiswa FKH IPB angkatan 56 dengan NIM B04190124. Oke, kira-kira kita mau ngapain ya hari ini? Kita mau ngobrol bareng nih di podcast kita. Wah, podcast apa tuh? Podcast ini adalah podcast mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran atau lebih dikenal dengan IKK. Wah, keren tuh. Pasti kita membahas hal yang berkaitan dengan kebuntingan ya? Iya, pastinya dong, sesuai dengan nama mata kuliahnya. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya di podcast kita? Waduh, apa tuh ya? Apa ada yang bisa menebak? Oke, jadi sebelum melompat ke materi, mungkin kita harus tahu dulu nih ya, bahwa keberhasilan reproduksi pada peningkatan populasi ternak di Indonesia itu sangatlah penting loh. Kira-kira kenapa penting ya, Hana? Menurut saya pastinya penting sih, tapi ada juga hal yang dapat menurunkan populasi ternak di Indonesia, utamanya disebabkan oleh gangguan reproduksi. Iya, betul sekali. Gangguan reproduksi ternak biasanya ditandai dengan menurunnya fertilitas induk yang menyebabkan penurunan angka kebuntingan dan jumlah kelahiran per dek. Wah, berarti hal-hal yang udah disebutin itu pasti sangat mempengaruhi penurunan populasi sapi dan juga pasokan penyediaan dagingnya secara nasional gitu ya. Iya, pastinya. Maka dari itu, kita perlu tahu nih cara menangani gangguan-gangguan ini. Nah, tadi clue-nya udah dapet nih. Apa kira-kira ada yang coba menebak apa yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi, hari ini kita akan membahas penanganan gangguan reproduksi pada ternak. Widih, asik. Keren banget tuh. Pastinya bahasan kali ini bakal sangat insightful banget buat para pendengar kita ya. Pastinya dong, terutama bagi para peternak nih yang penasaran tentang gangguan reproduksi dan kira-kira penanganannya bagaimana ya? Tapi, biarpun sudah tahu penanganannya, untuk penanganan tertentu hanya disarankan untuk dilakukan oleh dokter hewan ya. Pastinya dong, penanganan tertentu hanya boleh dilakukan dokter hewan bersertifikasi ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai bahas aja kali ya ke materi pertama kita. Nah, materi pertama kita yaitu materi gangguan dan juga penanganan pertama untuk ovulasi tertunda. Kira-kira apa itu ovulasi tertunda ya? Bentar. Sorry. Tadi tiba-tiba hilang Google Docs. Kayaknya bisa langsung aja deh. Bisa di-pause. Oke, langsung dari ini ya. Nah, udah. Ovulasi tertunda merupakan suatu kondisi ovulasi tidak tepat waktu. Hal ini dapat menyebabkan perkawinan atau inseminasi buatan tidak tepat waktu sehingga fertilisasi tidak dapat terjadi dan gagal untuk bunting. Wah, kira-kira penyebab ovulasi yang tidak tepat waktu ini tuh apa tuh kira-kira? Jadi, penyebab utama ovulasi tertunda adalah rendahnya kadar LH dalam darah. Ovulasi normal terjadi 26 hingga 28 jam setelah pre-ovulasi LH surge atau 15 hingga 18 jam setelah tanda eksternal estrus menghilang. Jadi intinya disfungsi luteal ya. Tapi apa sih menyebabkan disfungsi luteal ini? Oke, jadi aku bahas sedikit ya. Nah, disfungsi luteal ini dapat disebabkan oleh defisiensi metabolik dan juga metabolisme yang tinggi. Contohnya adalah kelainan metabolisme seperti ketosis subklinikal dan asidosis atau defisiensi vitamin A atau E. Akan tapi, temperatur yang tinggi juga dapat menyebabkan heat stress yang melatar belakangi ovulasi tertunda ini. Nah, level subluteal progesteron melalui treatment progesteron atau progestogen releasing device juga dapat menyebabkan ovulasi tertunda. Selain itu, infeksi BFI dan juga IBS juga dapat menjadi salah satu faktor loh. Wah, jadi apa yang dikonsumsi oleh sapi dan lingkungan sapi tinggal sangat berpengaruh ternyata ya.
Ya, sudah tentu. Ovulasi tertunda sendiri bisa dideteksi dengan gejala repeat breeder, iaitu inseminasi buatan berulang kali tapi tidak hamil. CR yang rendah disertai prolonged estrus dapat menjadi tanda ovulasi tertunda atau kegagalan folikel untuk ovulasi. Wah, jadi untuk para peternak yang melihat tanda-tanda ini, pada sapi mereka harus berhati-hati ya. Iya, setelah muncul gejala seperti ini, peternak boleh berkonsultasi ke dokter hewan ya. Jadi, kalau sudah konsultasi ke dokter hewan, kira-kira penanganan apa yang akan diberikan oleh dokter hewan? Penanganan yang mungkin diberikan dokter hewan adalah terapi dengan injeksi GnRH dengan dosis 100 sampai 250 mg gonadorelin saat inseminasi buatan. GnRH akan membantu merangsang produksi LH pada sapi yang mengalami ovulasi tertunda. Terapi GnRH baiknya dilakukan pada waktu pelaksanaan IB atau 6 jam sebelum IB. Dikarenakan pelepasan LH endogenous, durasi birahi dan ovulasi, waktu bertahan antara sperma dan oosit. Oh gitu. Tapi kalau boleh tanya nih ya, kira-kira terapi terbaiknya itu 6 jam sebelum inseminasi buatan atau saat waktu pelaksanaan inseminasi buatannya itu ya? Menurutnya harus dilakukan pada praktiknya. GnRH biasanya diadministrasikan pada waktu yang sama dengan IB untuk hasil yang terbaik. Beberapa penelitian menunjukkan kenaikan signifikan pada kehamilan sapi yang diterapi analog GnRH pada postpartum inseminasi pertama, pada second service setelah melahirkan, atau pada repeat breeder cows yang diberi GnRH pada waktu inseminasi buatan. Wah, begitu ternyata ya. Cukup insightful sekali ya bahasan kita hari ini. Kita jadi mengetahui tentang operasi tertunda dan kasus ini biasanya sering dialami oleh peternak. Nah, maka dari itu, untuk para peternak dan juga pendengar kita, coba kenali gejala-gejala ovulasi tertunda yang sudah kita sebutkan ya. Ya, nah kita kan tadi sudah membahas ovulasi tertunda. Berikutnya, kita beralih ke kasus yang juga sering dialami oleh peternak. Wah, kasus apaan tuh? Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Apa nih? Sepertinya kasus ini berhubungan dengan kesulitan melahirkan deh. Iya, jadi bahasan kita selanjutnya adalah distokia. Kira-kira definisi dari distokia itu sendiri apa ya? Oh, aku tahu nih, aku tahu. Distokia itu tuh biasanya istilah medis yang digunakan untuk menyatakan kesulitan saat melahirkan anak. Nah, untuk kasus distokia sendiri pada sapi perah itu ternyata lebih tinggi 3,3% dibandingkan oleh sapi potong loh. Dan juga pada sapi, gangguan ini tuh terjadi pada fase pertama dan juga fase kedua untuk mengeluarkan fetus. Atau terjadi perpanjangan periode kelahiran yaitu di atas 8 jam. Kira-kira apa nih hal yang dapat menyebabkan distokia ini terjadi? Jadi, kejadian distokia pada sapi dapat terjadi kerana dua faktor utama, iaitu faktor maternal dan juga faktor fetal. Secara umumnya, distokia dapat terjadi pada induk yang baru pertama kali beranak, induk yang masa kebuntingannya jauh melebihi waktu normal, induk yang terlalu cepat dikahwinkan, lahir kembar dan juga penyakit pada rahim. Kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak sih cara untuk menangani distokia ini? Ya, sudah tentu ada dan lumayan banyak cara untuk menangani distokia ini. Jadi, cara yang pertama adalah dengan pemberian hormon oksitosin bersama diethylstilbestrol yang merupakan estrogen bagi mendilatasi cervix. Yang kedua adalah dengan memberi valentamide bromide iaitu injection epidosin secara intramuskular bagi merelaksasi otot polos sekiranya C-section harus dilakukan. Dan cara ketiga adalah dengan memberi kalsium boroglucanate secara intravena dan oksitosin secara intramuskular bagi inertia primer. Tadi kan dijelaskan tentang penanganan inersia primer. Kalau untuk inersia sekunder, apa yang bisa kita lakukan ya? Setahu aku nih ya, kalau buat inersia sekunder, distokia ini dapat ditangani dengan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu mutasi di mana presentasi, posisi, dan juga postur fetus ini dapat dikembalikan secara normal. Kaedahnya mutasi ini juga dapat dilakukan dengan cara revolusi, rotasi, versi, dan juga ekstensi.
Lalu tindakan yang kedua yaitu penarikan paksa yang dilakukan apabila uterusnya itu lemah dan juga janinnya tidak ikut menstimulasi perejanan. Akan tapi juga harus diperhatikan bahwa penarikan fetus ini harus dilakukan dengan kekuatan yang tepat bagi mengelakkan trauma pada induk dan juga fetus. Jadi menurut apa yang saya sudah baca, masih ada beberapa lagi nih. Tindakan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melalui fetotomi, di mana prosedur ini hanya dapat dilakukan jika fetus itu sudah mati dan tidak mungkin untuk dikeluarkan atau menarik badannya. Tindakan yang keempat adalah operasi cesar. Tindakan ini merupakan alternatif yang terakhir. Operasi cesar adalah prosedur bedah bagi mengeluarkan janin dengan insisi melalui dinding abdomen dan uterus. Wah, cukup banyak tindakannya ya. Ada beberapa yang beresiko dan membutuhkan keterampilan sangat terasa. Seram juga tuh apabila sapi ternak kita terkena distokia. Maka kerana itu, jikalau bisa, seharusnya kita cuba untuk mencegah distokia ya. Iya, betul banget. Perkawinan juga harus diperhatikan untuk memastikan tidak terjadinya distokia. Jadi begitulah bahasan kita mengenai distokia. Sepertinya kita masih punya satu tema lagi nih. Wah, iya betul banget. Tema kali ini berhubungan dengan bakteri. Wah, kira-kira apa nih temanya? Jadi, tema yang berikutnya adalah brucellosis. Lebih jelasnya, apa sih itu brucellosis? Brucellosis ini pada sapi biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Brucella abortus, sedangkan pada kambing biasanya Brucella melitensis. Karena bakteri, apakah bakteri ini bersifat zoonosis atau tidak? Brucellosis bersifat zoonosis yang menyebabkan demam undulan pada manusia bila mengonsumsi susu terinfeksi Brucellosis abortus. Brucellosis sendiri menular dari lendir alat kelamin, selaput lendir mata, makanan dan airan tercemar maupun melalui inseminasi buatan dari semen terinfeksi. Wah, kira-kira gejala apa saja yang dapat muncul dalam kasus brucellosis ini? Jadi, sapi yang terinfeksi akan menunjukkan gejala seperti sapi bunting abortus pada 6 hingga 9 bulan. Lalu, selaput fetus yang abortus terlihat edema, hemoragi, nekrotik dan juga adanya eksudat kental seperti retensi plasenta, metritis dan juga keluar kotoran daripada vagina. Wah, peternak bisa mencatat gejala-gejala fisik tersebut ya. Mudah diamati karena dapat dilihat secara langsung nih. Ya, betul itu. Jadi, untuk penanganan, kira-kira apa yang dapat kita lakukan ya? Nah, kalau untuk penanganannya sendiri ya, karena ini kasusnya bakteri, pastinya yang paling utama yaitu adalah sanitasi dan juga kebersihan. Lalu, vaksinasi strain 19 pada usia 3-7 bulan dan juga rutin pemberian antiseptik dan juga antibiotika terhadap hewan yang sakit. Selanjutnya, dapat dilakukan penyingkiran sapi sumber infeksi dan sapi yang terinfeksi harus diisolasi atau dijual atau dipotong. Wah, jadinya vaksinasi dan sanitasi adalah langkah preventif yang tidak boleh kita lewatkan ya. Tentunya, vaksinasi dan sanitasi sangat krusial dalam penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Betul banget. Oleh karena itu, bagi para peternak, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan juga vaksinasi ternak kalian ya. Iya, dan jangan lupa dapatkan informasi lengkap tentang vaksin dari dokter hewan. Sepertinya kita sudah membawakan semua materi yang ingin kita bawakan hari ini nih. Wah, iya kah? Wah, nggak kerasa banget ya. Ternyata materi kita udah habis nih. Ya. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dalam pembawaan kami. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Kalau gitu, kita pamit dulu. See you dalam kesempatan lainnya ya. See See you. you. Dah. Dah.